Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virial Azaliana Sera, NIM 2019-189 dari Hukum Pidana 3 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana dalam penjelasan ini saya tidak sendiri tapi saya ditemani oleh rekan saya bernama Angelina Luki Rahmawati, NIM 2019-198. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, yang mana pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Definisi korupsi sendiri secara harfiah itu telah dijelaskan di dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang mana ke-30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu pertama kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan dalam pengadaan, serta gratifikasi, yang mana masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang mana unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Kata dapat sebelum merasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Yang kedua, terdapat suap menyuap, yang mana contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi, yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi setiap orangnya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang kedua, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B, itu dipidana dengan pidana sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Yang ketiga, terdapat penggelapan dalam jabatan, yang mana contoh penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat, yaitu 3 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan dengan pidana paling sedikit yaitu 150 juta rupiah dan paling banyak yaitu 750 juta rupiah pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang mana contoh penggelapan ini dapat diuraikan dalam kasus berikut.
Yang keempat, terdapat pemerasan, yang mana pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atau yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu perbuatan curang, yang mana perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya berbentuk yang pertama, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahkan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, yaitu setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang ketiga, yaitu setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keseimbangan atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keempat, yaitu setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang keenam, terdapat benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu terdapat gratifikasi, yang mana setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan yang pertama, yang nilainya sebesar 10 juta lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yaitu yang nilainya kurang dari 10 juta, yang mana pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, secara melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Memperhatikan perumusan ketentuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, yang mana dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, yang pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun di daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang, yang mana pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan melakukan pemindahan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Selanjutnya terdapat unsur dari tindak pidana pencucian uang. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yang pertama yaitu unsur pelaku, yang kedua adalah unsur perbuatan atau transaksi keuangan atau finansial, yang mana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah atau ilegal seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Yang ketiga merupakan hasil tindak pidana, yang mana secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa, keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Terdapat 3 tahap proses dalam pencucian uang. Yang pertama yaitu ada placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Yang kedua ada layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya untuk tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Yang ketiga ada integration, adalah upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kegiatan lain atau kegiatan tindak pidana. Perkenalkan, nama saya Anjana Luki, NIM 2019-198. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan dari tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang. Marianto menjelaskan, jika tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak masyarakat, serta membutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk memberantasnya, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa. Tidak hanya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi ini, tapi juga aparat yang disulitkan saat melacak hasil korupsi tersebut karena pelaku biasanya melakukan tindak pencucian uang untuk menghilangkan barang bukti dari tindakan korupsinya. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana ini memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan sehingga dianggap kejahatan lanjut. Hal ini sebagai upaya pelaku korupsi untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah ia lakukan sebelumnya agar tidak terlacak oleh aparat penyidik.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar NKRI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, bertujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dalam pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa hasil tindak pidana ini adalah harta kekayaan. Ini berarti kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak korupsi. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana selanjutnya. Menurut Munir Fuadi, model kejahatan yang menghasilkan uang kotor atau dirty money yang kemudian uang tersebut diputihkan dengan banyak ragamnya, tetapi pada prinsipnya uang kotor tersebut berasal dari 3 kelompok kegiatan ilegal, yaitu uang yang berasal dari kegiatan kriminal, uang yang berasal dari penghindaran pajak, dan uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan. Dilansir dari laman berita kabar24.business.com, sebagai contoh dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo, yang diduga mencuci uang hasil korupsi dari PT Asabri ke investasi kripto yakni Bitcoin. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menahan beberapa alat bukti dalam kasus korupsi Asabri. Tersangka tersebut yaitu Beni Cokro Saputro dan Geru Hidayat yang telah melakukan pencucian uang dengan cara membeli sejumlah aset kripto Bitcoin untuk mengelabui tim penyidik. Lain, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru pada kasus korupsi pengelolaan dana di PT Asabri. Tersangka baru yang ditetapkan Kejaksaan Agung adalah Jimmy Sutopo, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship. Jimmy Sutopo bersama tersangka lainnya yakni Beni Cokro mengatur jual beli saham milik Beni kepada PT Asabri. Jimmy diduga menampung, menyembunyikan, dan membelanjakan dana hasil keuntungan investasi itu. Jimmy pun dijerat pasal pencucian uang dan langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, cabang Rutan KPK. Memeriksa antara lain 1 orang saksi yang inisialnya adalah JS, dan dari mulai pukul 10 tadi pagi dan maraton dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, dan tim penyidik berkesimpulan meningkatkan saksi JS menjadi tersangka dalam perkara ini. Jadi teman-teman, ini tersangka yang ke-9 PT Asabri selaku pihak swasta yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero